Ya, selamat datang. Kita tunggu yang lain dulu ya. Masih 6 yang baru masuk. Ada yang tanyakan dari UTS-nya? Bagaimana kabarnya, semuanya baik? Ini apa teman-teman rencananya lebaran pulang nggak ya? Enggak ya, soalnya setelahnya Pak Rahman ternyata lebaran itu nanti tetap ada kelas ya. Dan saya pulang ya, mungkin nanti saya mengajarnya dari Indo ya. Oh gitu, jadi nggak dapat izin ya, apa nggak dapat izin ya dari majikan ya untuk lebaran.
dicanangkan menjadi desa kawasan. Pemirsa Wetson, berawal dari kekeringan yang dahulu mereka menjadikan lingkungan sebagai semua yang terdapat 5 di desa kawasan. Ada yang utama itu mengatakan desa kawasan konservasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 8 ya. Oke ya, sebelum ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran geografi yang pada dasarnya. Pelajaran geografi ini adalah mata kuliah yang akan ditujukan pada ujian nasional SMA ya. Jadi goalnya, kalau saya boleh bilang, goalnya teman-teman di sini itu adalah ujian nasional ya. Jadi saya sebagai tutor, Pak Rahman sebagai pengurus, dan pengurus yang lain itu tidak berwenang ya, tidak bisa apa-apa untuk membantu nilai UNAS. Jadi kita hanya bisa membantu pelayanan pendidikan saja. Jadi kita membantu untuk tes sudah ada suaranya sekarang. Halo, sudah ada suaranya? Maaf tadi belum saya. Oke. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam sesi kelas geografi ini, yang pada dasarnya mata pelajaran geografi ini adalah mata pelajaran yang diujikan di UNAS ya, itu ujian nasional. Jadi kalau saya boleh bilang, goalnya teman-teman di sini itu adalah apa? UNAS ya. Goalnya teman-teman di sini adalah ujian nasional. Jadi kalau teman-teman UNAS enggak, jadi ijazah teman-teman itu akan diberikan setelah UNAS, setelah ujian nasional teman-teman lulus ya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai tutor dan pengurus itu tidak bisa apa-apa untuk membantu nilai UNAS. Jadi kita di sini fungsinya adalah sebagai pelayanan pendidikan, seperti itu. Fungsinya adalah pelayanan pendidikan. Jadi kita memberikan materi, memperkenalkan materi, dan tutor pun di sini ya. Kalau saya kasih tahu, tutor pun di sini adalah kalau saya bilang itu kita sama-sama belajar. Jadi harapan teman-teman setelah pertemuan ini itu tetap mempelajari lagi ya, jangan sampai kosong ya, jangan sampai sudah cuma ikuti ini aja. Itu pun ya kalau didengarkan ya. Wah, kurang tahu saya, Mbak Rizal, saya kurang tahu. Yang lainnya gimana? Oke ya, jadi saya langsung masuk pelajaran. Sekarang kita masuk ke bab pelestarian lingkungan hidup ya. Yang lainnya gimana? Apakah seperti Mbak Rizal whiteboardnya ketutup video hitam? Enggak kan? Jelas, oke ya. Jadi sekarang kita masuk ke pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya saya kok sekarang jadi 6 ya pengunjungnya. Jadi sebelumnya saya ingin mempertontonkan apa ya? Menunjukkan sebuah video kepada teman-teman. Video tentang lingkungan hidup ya. Semuanya bisa lihat ini layar videonya. Saya play dulu.
Tuh, oke, gimana? Sudah bisa lihat videonya? Ini saya pause dulu. Bisa, oke ya. Jadi nanti kalau nggak bisa, kalau ada yang belum bisa, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya, bisa dilihat di rekamannya ya. Oke, saya play ya. Silakan disaksikan ya. Nanti tolong nanti saya kasih setelah penonton video ini akan saya tanya tentang apa ini videonya ya. Wah, Mbak Santi selalu masalahnya itu ya. Oke, saya play. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Wenson, berawal dari kekeringan yang dahulu sering melanda desa Semoyo, masyarakatnya kemudian tergerak untuk melakukan suatu perubahan. Mereka menjadikan lingkungan sebagai sahabat dan juga wahana belajar. Hasilnya, tak hanya terhindar dari kekeringan, kini Semoyo menjadi desa kawasan konservasi yang berprestasi. Untuk tahu lebih banyak, mari ikuti saya. Desa kawasan konservasi Semoyo terletak di Kecamatan Patok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Terdapat 5 dusun di desa Semoyo ini, semuanya mengusahakan kegiatan konservasi alam. Semoyo dicanangkan menjadi desa kawasan konservasi sejak Agustus 2007 oleh Bupati Gunung Kidul saat itu, Soeharto. Apa Pak yang melatar belakangi kegiatan konservasi alam di desa Semoyo ini? Dengan adanya gempa pada tanggal 27 Mei 2007 itu mengakibatkan ada beberapa titik sumber mata air yang tergeser karena akibat gempa itu sendiri. Nah, sehingga oleh warga masyarakat itu terus melakukan suatu proses bagaimana supaya bisa kawasan konservasi terus menjadi proses pembelajaran di tingkat warga masyarakat dan di situ melakukan berbagai macam kegiatan. Untuk mewujudkan misi kawasan konservasi, para pegiat yang tergabung dalam Serikat Petani Pembaharu melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan, yaitu mengajak warga menanam lahan yang mereka miliki, membuat galengan danau orang di setiap ladang, membuat sumur resapan, membuat kali plat di aliran sungai, dan menginventarisasikan ruang yang terkandung dalam setiap hektar hutan raya. Secara personal memang kita
Oh. Oke ya, semua sudah lihat videonya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut, poin-poin yang bisa kita ambil apa saja. Mungkin dari Mbak Neng Tia Apeng dulu ya, Mbak Kotia. Ya, kira-kira apa poin-poin dari sebutkan poin-poinnya keren cara pelestariannya. Masih ngomongin untuk sedang bahas apa ya? Oh, masih bahas video atau full? Mbak Eka masih bahas video. Kita tadi penayangan video tentang pelestarian lingkungan hidup ya. Biar nanti dari itu aja dari rekaman aja nanti bisa dilihat, dari YouTube bisa dilihat. Yang lain tadi Mbak Kotia, silakan. Poin-poinnya apa saja? Bentar lagi ngetik. Oh ya, saya tunggu, tenang aja. Jadi awal pelajaran ini saya kan memberikan video. Nanti dari video itu kita masuk ke materi seperti itu ya. Jadi dengan adanya pengen video kan biar teman-teman ini nggak jenuh dengan tulisan ya, dan paling nggak tahu studi kasusnya ya, tahu kasus-kasus di lapangan ya, nggak hanya materi saja ya. Jadi tahu bagaimana penerapan di lapangan, bagaimana kondisi di lapangan, kondisi di lingkungan yang sebenarnya seperti apa gitu. Kok banyak yang typing tapi kok nggak keluar-keluar ya? Mungkin yang lain siap-siap mempersiapkan jawaban juga. Setelah Mbak Kotia nanti yang lain mungkin bisa jawab. Setelah Mbak Kotia jawab, nanti yang lain bisa menjawab poin-poin yang kita dapat dari penayangan video tadi ya. Saya siapa apa? Oh, kalau tersebut tadi belum lihat videonya nggak apa-apa ya. Oh, ini Mbak Risalia udah jawab. Menjaga kesuburan dan kelestarian dengan melakukan konservasi pada lahan tanah, terutama di kawasan yang rawan longsor, agar keseimbangan tanah bisa terjaga dan bisa mengurangi terjadinya longsor ya. Itu salah satu poin juga. Poin-poin yang lain itu salah satu poin dari video tersebut. Mungkin ada yang bisa menjawab. Melakukan konservasi alam, menjaga kelestarian lingkungan dilakukan dengan metode rola. Rola sumur resapan
dan pembuatan tegalan yang bisa menjaga keseimbangan tanah dan mengurangi racun dalam tanah. Ya. Jadi ya benar ya, itu ya poin-poin, berapa poin tadi yang dijawab oleh Mbak Ayu, Mas Ayu sama Risalia ya, Mbak Risalia. Mbak Kotia belum keluar ya jawabannya ya. Di Desa Tangkup, Kecamatan Gunung Kidul, Jogja. Setelah dijawab sama teman-temannya ya, Mbak Kotia ya. Oke, saya lanjut aja ya. Mungkin ada yang bisa jawab lagi. Mbak Kotia jawabannya belum keluar. Oh ini keluar nih Pak. Ya, akhirnya datang juga ini Mbak Nantiai. Lingkungan sebagai wahana dan sahabat. Oleh karena itu diadakan konservasi alam. Konservasi pakai V ya, bukan F ya. Pakai V. Oleh karena itu diadakan konservasi alam agar lingkungan tetap terjaga. Dengan diadakannya berbagai kegiatan seperti menanam tanaman yang ada, aliran sungai, sumber resapan, plot sampel, dan tegalan agar terjadinya longsor. Oke ya. Jadi oke ya, cukup ya. Jadi itu tadi beberapa jawaban dari teman-teman tentang penilaian video tadi. Jadi video tadi itu tentang apa? Tentang bagaimana kita melestarikan lingkungan di sekitar kita, lingkungan hidup di sekitar kita agar tidak rusak ya. Jadi dengan seperti tadi ya, jadi seperti tadi ya, menjaga aliran sungai ya, membuat tegalan tadi ya, membuat sumur resapan ya, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya apa? Jadi untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita ya. Kalau seperti yang disebutkan di video tadi itu adalah pelestarian hutan ya. Ya seperti yang di slide kita ini, oke ya. Jadi kita sekarang masuk dalam pelestarian lingkungan hidup ya. Pelestarian hutan. Ya, eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Nah, padahal hutan merupakan penopang pelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air ya. Jadi ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan ya, seperti yang dicontohkan di video tadi ya. Ini salah satunya adalah apa? Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul ya. Jadi hutan yang sudah gundul, hutan yang sudah ditebangi ya, itu dilakukan penanaman kembali, itu namanya reboisasi ya. Jadi penanaman kembali hutan yang sudah gundul ya. Ada apa? Suaranya pelan amat. Kalau gini gimana? Sudah jelas? Halo? Halo? Kalau begini bagaimana? Udah jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Yo. Jadi reboisasi ya, penanaman kembali hutan yang gundul. Nomor 2 apa? Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Jadi kita nggak bisa seenaknya saja menebang pohon ya. Walaupun hutan ataupun pohon itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui ya.
Tapi hutan itu kan kemarin kesepakatannya adalah sumber daya alam sumber daya alam gabungan ya apa? Jadi karena bila hutan itu rusak itu pengembaliannya lama ya, makanya kita sebut sumber daya alam gabungan ya. Kemudian nomor 3 ya, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Jadi ini nggak asal ya, nebang pohon itu nggak asal kita ada pohon itu kita tebang, kita ambil gitu ya, enggak ya. Jadi kita memilih mana yang sudah layak untuk dipanen, sudah layak untuk ditebang. Kalau semuanya ditebang, misalkan para penebang liar yang serakah ya, supaya dapat penghasilan banyak, semuanya ditebang, dihabisi semuanya. Dan itu akan merusak lingkungan ya, merusak hutan tersebut ya. Karena bila semuanya ditebang, maka ekosistem tersebut akan rusak ya. Jadi daya serap air ke dalam tanah itu akan berkurang ya. Kemampuan tanah untuk tidak longsor itu jadi berkurang ya, karena pohon-pohon tersebut ditebangi semua. Itu makanya ada penerapan sistem tebang pilih dalam menebang pohon seperti itu ya. Dan selanjutnya menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan ya. Jadi setelah ditebang ditanam lagi ya. Jadi kalau dulu saya pernah dengar satu pohon dibayar dengan satu pohon ya. Minimal satu pohon dibayar dengan satu pohon. Jadi bila sudah mau pembabatan maksudnya dah penebangan kah? Iya. Ya, pembabatan seperti pembabatan ya. Masa nggak tahu pembabatan? Kayak kita babat alas apa? Jadi rusak ya, dibabat itu dirusak ya, diambil, dirusak, dibabat itu dirusak ya. Kalau alang-alang dicabuti yang dibabati. Ya kalau pohon ya ditebangi ya, kalau hutan ya dibuka istilahnya. Hutannya dibuka. Terus selanjutnya apa? Satu babat malah. Kan nyambung Mbak Emma saya satu babat. Oke ya, selanjutnya menerapkan sistem tebang tanam ya. Jadi setelah ditebang tanam, jadi minimal satu pohon dibayar dengan satu pohon. Itu ya. Apalagi lebih itu bagus ya. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Jadi sebenarnya kan sudah ada ya aturan-aturan perundangan yang mengatur tentang penebangan hutan itu sudah ada ya. Cuma pelaksanaannya kurang tegas ya. Jadi kadang-kadang itu sepengetahuan saya, jadi petugas itu bisa dikelabui ya, petugas hutan itu bisa dikelabui. Jadi tetap aja beberapa oknum-oknum itu tetap mengambil hutan secara benar ya Mbak Nentia ya. Jadi banyak melanggar ya. Jadi petugas hutan masih banyak yang bisa dikelabui. Jadi hutan-hutan itu bisa diambil ya secara terus menerus, secara besar-besaran ya. Itu kan yang sebenarnya harusnya kita cegah ya. Jadi petugas itu sebaiknya lebih tegas ya. Jadi kalau ada kelihatannya itu ditindak langsung ya, bisa kita. Oke ya, itu salah satu pelestarian hutan. Oh ya, ini sebelum saya melanjutkan ke slide, saya lupa saya memberitahu masalah UTS. Yang UTS kemarin itu banyak yang menjawab pemanfaatan buaya untuk diambil kulitnya. Sementara ini saya benarkan kemarin. Iya apa enggak? Banyak dari teman-teman, nggak tahu itu lihat jawaban temennya atau gimana ya.
tapi banyak, hampir lebih dari separuh ya. Iya, lebih dari separuh teman-teman itu iya untuk yang jawaban UTS itu loh, yang jawaban UTS yang nomor 2 itu kan ada ya tentang beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Di situ kan ada pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangan biakan hewan dan tumbuhan. Ya, yang saya menyebutin tuh, saya buka slide-nya aja ya. Slide 7. Nah, iya. Ya saya lupa yang mana saja ya. Cuma nah ini ya. Iya. Pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Itu kebanyakan teman-teman hampir separuh dari kelas itu menjawab memanfaatkan buaya perkembangan biakan buaya dimanfaatkan kulitnya. Itu sebenarnya itu salah ya. Seharusnya maksudnya enggak. Tapi kemarin saya benarkan. Karena banyak yang menjawab seperti itu. Kalau saya salahkan maka banyak yang salah ya. Tapi akhirnya saya benarkan saja ya. Tugas 2 itu. Ini tugas 2. Cuma kemarin kan masuk UTS. Jadi gitu ya. Jadi di UTS itu banyak yang jawab itu ya. Kan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya jawaban itu salah ya. Pemanfaatan kulit buaya untuk industri itu ya, tapi kebanyakan jawabannya teman-teman itu ya. Jadi salah ya. Lain kali jangan seperti itu ya. Kalau ada hewan atau tumbuhan yang langka itu tidak boleh dimanfaatkan untuk perdagangan ya. Itu sudah ada aturannya ya, nggak boleh. Cuma kemarin karena banyak yang jawab, akhirnya saya benarkan ya. Oke, saya lanjutkan ke slide yang tadi. Oke ya, saya lanjutkan. Tadi cuma saya ingin meluruskan UTS-nya saja. Selebihnya sudah benar. Padahal kan tidak termasuk. Iya, pokoknya banyak teman-teman yang jawab seperti itu kemarin. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, selanjutnya pelestarian udara. Ya. Pelestarian udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernafas memerlukan udara. Ya. Kalian teman-teman mengetahui bahwa dalam udara terkandung beraneka ragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran yang menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme ya. Jadi apalagi ini dari kalimat ini ya, apalagi di kota ya. Di kota itu kandungan oksigen dan karbon dioksida itu sekarang lebih mendominan karbon dioksida ya di kota-kota ya, khususnya di Indonesia ya, di Jakarta maupun di Surabaya ya. Itu kandungan karbon dioksidanya tuh mulai mendominasi ya. Jadi itu tidak sehat ya. Karena yang kita butuhkan adalah oksigen ya. Jadi udara-udara kotor yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor ya, karena debu, karena pabrik-pabrik, itu menyebabkan kandungan kadar oksigennya itu menipis ya. Jadi lebih didominasi dengan udara yang kotor, dan itu sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme ya. Dan bagaimana upaya pelestariannya ya?
upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat ya, antara lain pertama, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Mungkin ada yang bisa jelaskan kenapa kok upayanya itu menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Ada yang tahu alasannya? Mungkin saya tanya ke Mbak, ntar ya, saya tanya aja dulu ya. Tadi Mbak Lil, Mas saya sudah dijawab. Mbak Toksbul aja. Mbak Toksbul, ini ya. Jadi apa yang dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih antara lain menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Kenapa kok dengan penanaman pohon ya? Ini bisa jawab Pak Toksbul. Jadi di sini kan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain satu, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita ya. Ini ya nomor satu ya, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Kenapa kok menggalakkan penanaman pohon? Kenapa kok upayanya itu dilakukan dengan penanaman pohon? Kok bisa? Oke ya, silakan atas politiknya. Nomor 2 ya, sambil menunggu Mbak Toksbul ngetik. Mungkin koneksi internetnya ya Mbak Minsya. Ya, selanjutnya nomor 2 ya, upaya yang dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih. Nomor 2 adalah apa? Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan terbang asap, yang merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri ya. Jadi dikurangi ya, pengurangan emisi pembuangan gas pembakaran itu dikurangi. Seperti apa? Penggunaan kendaraan bermotor ya. Jadi seperti yang saya sarankan dahulu bahwasanya kalau bisa dilakukan dengan jalan kaki atau sepeda ontel, lebih baik itu saja, nggak perlu kita pakai motor. Iya, asap rokok termasuk ya. Ini kan bilangnya apa? Pengurangan emisi itu pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin dari knalpot. Jadi pembuangan gas sisa pembakaran ya. Rokok kan juga pembakaran ya, hasil pembakaran ya rokok ya. Karena hasil pembakaran rokok itu kan hasilnya apa? CO2 ya. Jadi CO2 dan beberapa zat racun yang lain. Jadi baiknya yang masih merokok harapannya segera berhenti ya, agar tidak menyumbang udara kotor, menyumbang sebagai udara kotor ya. Selanjutkan, dan nomor 3 apa? Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Contohnya itu apa? Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas, serta digunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Oke, ini ini jawaban dari Mbak Toksbul ya. Menggalakkan astagfirullah, apa nih? Oke ya.
Oke ya, saya bacakan jawabannya Pak Oxbul ya. Menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias sekitar kita. Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang. Dan di samping itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air sehingga kelembapan udara tetap terjaga ya. Oke ya, benar ya jawabannya Mbak Oxbul ya. Oke ya, benar ya jawaban Mbak Oxbul ya. Jadi itu ya, kenapa alasannya upaya melestarikan agar udara tetap bersih yaitu dengan menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias. Karena itu tadi ya, karena tanaman itu, tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu adalah salah satu prosesnya itu merubah, dia menyerap CO2 dan menghasilkan O2, menghasilkan oksigen. Jadi baik bagi lingkungan ya. Makanya kita perlu paling enggak kalau teman-teman punya di asrama itu paling enggak menanam tanaman-tanaman hias ya. Atau kalau yang bermanfaat lagi tanaman toga ya. Untuk tanaman yang bisa buat masak itu serai itu ya, jahe itu lebih bermanfaat ya. Mbak Santi, yang nomor 3 tadinya saya pengen punya rumah punya AC, tapi sekarang jadi mikir ternyata menggunakan AC menyebabkan salah satu mengotori udara. Oh iya ya, sebenarnya bukan mengotori udara ya, tapi ini ya, jadi di AC itu ada gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC ya. Jadi tapi sekarang sedang banyak penelitian untuk membuat AC itu ramah lingkungan ya. Jadi sekarang sedang banyak penelitian AC ramah lingkungan ya. Jadi tidak merusak ozon. Jadi AC ini mengandung gas freon ya. Gas freon ini bila terlepas di udara dalam jumlah yang banyak ya, maka seperti yang dikatakan, maka dapat bersenyawa dengan gas ozon sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut ya. Ya, boleh pakai AC tapi dengan bijaksana ya. Jangan, jadi kenapa kok teman-teman pernah tahu kan kenapa kok ruangan ber-AC itu ada tulisannya jangan dibuka. Jadi ruangan ber-AC itu harus tertutup ya. Jadi itu kenapa alasannya ruangan ber-AC itu selalu ditutup, nggak boleh dibuka. Salah satunya, loh iya, bukan maksud saya, iya benar, bukan udara darat bisa masuk, tapi tujuannya apa? AC yang keluar itu, AC yang dalam ruangan itu tidak keluar dan menyebabkan kerusakan gas ozon ya. Jadi gitu ya. Jadi salah satu fungsi AC ditutup itu ya tujuannya tadi itu agar udara hawa dingin yang kita serang di AC itu tidak keluar sehingga menyebabkan ozon rusak ya. Terus jadi gas yang bersenyawa dengan gas yang ada di AC ini ya, biasanya kan ada namanya, kalau misalnya AC yang sudah tua itu biasanya ada kebocoran ya, bocoran AC ya. Itu kalau ozon freonnya keluar itu mencemari lingkungan yang nggak bagus ya. Jadi itu bila bersenyawa dengan ozon itu akan membuat lubang pada ozon ya. Dan apa akibatnya bila terjadi lubang pada ozon?
Akibatnya adalah sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak akan tersaring, tidak akan terhalang, jadi langsung masuk secara penuh ke bumi. Jadi sinar matahari yang seharusnya oleh lapisan ozon itu disaring, diseleksi, dengan adanya lapisan ozon yang lubang, maka sinar matahari masuk ke bumi itu langsung ya, secara langsung tanpa adanya penyaringan oleh lapisan ozon, sehingga dapat merusak organisme yang ada di bumi. Contoh yang teman-teman bisa ketahui adalah rusaknya kulit ya, rusaknya kulit kita. Jadi bisa menyebabkan kanker kulit ya, itu karena apa? Cahaya matahari yang masuk ke bumi itu tidak disaring ya. Nah, itulah makanya bahayanya freon itu seperti itu ya. Jadi bahayanya freon itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Gimana saya lanjutkan? Kalau misal kita nyalakan AC di kamar terus bersamaan kita nyalakan api di kamar, apakah bisa kebakaran, Pak? Enggak. Saya bilang ya, enggak ada ya. Jadi udara AC tidak menyulut api ya. Cuman di dalam ruang kan biasanya itu yang tidak dibolehkan adalah di ruang ber-AC itu kita menghasilkan asap, contohnya merokok ya. Kalau kita merokok di ruang ber-AC, AC itu kan akan menghisap udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi kalau ada perokok di dalam ataupun kita membuat api ya, kan akan timbul asap ya. Asapnya itu yang akan merusak AC ya. AC-nya akan rusak ya. Soalnya dulu pernah ada kasus gitu, Pak. Oh iya? Enggak, saya seharusnya enggak ya, mungkin ada kebocoran gas mungkin ya, tapi saya seharusnya enggak, karena AC itu tidak kan yang menimbulkan kebakaran karena gasnya itu mudah terbakar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, seharusnya enggak ya Mbak Risalia ya. Saya lanjutkan pelestarian laut dan pantai. Tadi sudah pelestarian hutan, sudah pelestarian udara, sekarang pelestarian laut dan pantai. Apa nih Mbak Sandeni? Kan mungkin kenapa jadi kebakar, karena AC-nya rusak setelah konstek jadi kebakaran. Oh ya, bisa jadi. Pelestarian selanjutnya pelestarian laut dan pantai. Maksudnya digunakan di berbagai produk kosmetik itu bagaimana Pak Lu? Oh, yang tadi ta. Oke, saya kembalikan ke slide selanjutnya sebelumnya ya. Ini gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun serta digunakan di berbagai produk kosmetika. Jadi di produk kosmetiknya teman-teman ini itu ada kandungan gas freon ya. Ada kandungan gas freon yang mencemar lingkungan ya, ada kandungan gas yang mencemar lingkungan. Contohnya apa yuk? Contohnya itu minyak wangi ya, minyak wangi. Terus apa? Yang buat rambut itu apa namanya? Yang buat rambut itu hairspray ya. Ya, hairspray kayak gitulah. Maksudnya kita pas pakai apa pabriknya? Oh, jadi gini,
ada peralatan kosmetik, ada beberapa kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi lingkungan ya. Jadi tugas kita adalah menyeleksi mana yang enggak. Lipstik nggak termasuk. Setahu saya lipstik itu nggak ada. Biasanya yang mengeluarkan bau. Itu. Jadi tugas kita itu adalah apa? Menyeleksi mana saja barang-barang yang kita pakai yang ramah lingkungan ya. Seperti itu ya. Ya seperti parfum ya, tapi nggak semua parfum sih, memang nggak semua parfum itu merusak lingkungan, ada beberapa gitu ya. Cuma saya belum bisa menjelaskan mana-mana saja yang itu ya, yang merusak lingkungan ya. Maksudnya kandungan apa saja yang dapat merusak lingkungan. Sampo dan sabun saya belum pernah dengar. Yang saya sering dengar itu adalah hairspray ya. Yang sering saya dengar produk kosmetik yang merusak lingkungan itu hairspray yang saya dengar. Yang sering saya dengar hairspray dan parfum ya. Itu yang sering saya dengar, bahwa kedua kosmetik itu banyak yang mengandung, saya kurang tahu kandungannya apa. Banyak, jadi beberapa bahan sebut parfum atau hairspray itu banyak yang mengandung bahan-bahan yang merusak lingkungan ya. Seperti itu ya. Kalau Rexona kan buat kelek ya, yang semprot ya. Pokoknya setahu saya itu hairspray yang paling banyak itu hairspray sama parfum. Cuma nggak tahu sekarang bagaimana. Saya juga belum tahu kandungannya apa saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Itu tadi ya sudah terjawab ya Mbak siapa tadi yang tanya, lupa saya. Oke, lanjutkan. Pelestarian. Sebentar saya minum dulu ya, ngelak. Mbak Ima Sayung yang jawab ya. Oke, saya Riri geografi. Iya Mbak Riri. Oke, kita lanjutkan. Pelestarian laut dan pantai ya, seperti halnya hutan. Laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengerusakan hutan bakau merupakan kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak. Oh ya, jadi oke, ayo kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung kembali ke ini ya, untuk pelajaran ya. Jadi seperti yang dikatakan bahwasanya pengambilan pasir pantai, karang di laut ya. Karena sekarang kan ada pelestarian karang ya. Itu banyak sekali, beberapa tempat itu karang-karangnya rusak akibat apa? Pengeboman. Jadi banyak nelayan yang tidak bertanggung jawab itu menangkap ikan dengan bom. Jadi dibom. Itu sekarang tidak boleh ya. Itu secara merusak, mematikan semua biota laut di situ. Itu karang-karangnya juga mati ya, juga merusak karang-karang ya. Dan apa? Pengerusakan hutan bakau. Teman-teman, ketikannya Pak Sufi kurang kecil. Maksudnya gimana? Tulisannya kurang besar dah. Ya, coba saya zoom sih. Mana zoomnya? Saya lupa. Waduh, mana zoomnya? Saya lupa ya.
Ada yang tahu zoom out, zoom innya mana? Saya lupa ya, kok nggak ada ya. Saya pernah zoom in. Zoom in, zoom out loh. Saya mau zoom ini cuma sebelah mana saya lupa. Wah, lupa saya. Nggak tahu ini gimana cara zoomnya. Oke. Lanjutkan saja ya, saya lupa nih zoomnya ini. Edit. Oh. Aduh, salah. Oke, lanjutkan saja, saya lupa. Tentunya berapa menit ya? Oke ya, hutan bakau ya. Jadi kalau teman-teman tahu, fungsi hutan bakau itu adalah apa? Melindungi pantai dari abrasi ya. Dari abrasi itu apa? Ada yang tahu? Sebelumnya pernah saya jelaskan ya abrasi itu ya. Saya mau tanya ke Mbak Minsi. Saya mau tanya ke Mbak Minsi. Gimana Mbak Minsi? Mbak Minsi masih di tempat? Oh ya, abrasi itu apa ya? Ini kan disebutkan ya. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang alami terhadap gempuran ombak ya. Abrasi itu apa sih? Saya ada yang tahu abrasi? Mbak Minsi, abrasi itu apa? Gimana Mbak Minsi, pas? Oh, lagi ngetik ya. Waduh, teman-teman. Boleh, cuma ini saya kadang nunggu Mbak Minsi, nanti Mbak Minsi istiwas ngetik. Biar Mbak Minsi menjawab dulu aja ya. Waduh, banyak yang mau menjawab ini ya. Saya jadi bingung ya. Tapi saya sudah mulai hafal nih teman-teman ini. Mbak Minsi ini namanya Agus Susianti ya kan. Mbak Minsi namanya Agus Susianti. Mbak Tosbuli namanya Mbak Eka. Nentia Apeng ini namanya Mbak Kotia. Mbak Santi namanya Teguh Susanti. Saya sudah mulai hafal nih teman-teman ini. Mbak Ayu Mas Ayu itu namanya siapa ya? Kalau Mbak Riri namanya Riri juga nggak saya? Sebentar, saya mau buka dulu. Aduh, lupa lah. Apa ya? Maaf, Mbak Ayu Mas Ayu itu namanya siapa ya, lupa saya. Kalau Mbak Riri itu namanya Mbak Rianti Handayani, bener kan ya? Rianti Handayani. Kalau ini, waduh, malah nanya nama terus. Mana ini jawabannya Mbak Minsi, mana ini? Mbak Minsi, saya tunggu jawabannya Mbak Minsi. Abrasi bukan agresi, adalah kerusakan akibat air laut. Abrasi bukan agresi. Oke ya. Nama-namanya nanti dilanjutkan nanti lagi ya. Sambil
Proses saya coba. Oke, silakan. Oh ini Mbak Tosbul, Mbak Eka nih, proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Ya, bener ya, pengikisan pantai ya. Mbak Risalia, proses pengikisan pantai oleh gelombang laut. Ya, oke ya. Jadi sudah pada tahu ya, abrasi itu ya. Jadi abrasi itu proses pengikisan tanah oleh air laut ya. Proses pengikisan tanah oleh air laut. Jadi kalau air laut berarti apa, di pantai ya. Akibatnya apa? Kalau pantai-pantai itu tidak dilindungi, sekarang barusan browsing kok Pak, wala, tapi pikir ngerti ternyata googling. Ya apa sih? Ya apa ya, enggak apa. Dengan mbak-mbak ini googling kan, mbak-mbak ini bisa memanfaatkan media yang ada ya. Oh, Mbak Ayu Mas Ayu ini namanya Endang Rahayu, ya Allah lupa saya. Nah itu kasih tahu Mbak Tas dulu. Masa abrasi aja perlu browsing sum? Kok namanya sum? Sum dimsum lan. Oke ya. Oh seminten. Ya bener kan Mbak Ayu Mas Ayu ini namanya Endang Rahayu. Ingat saya. Oke, saya lanjutkan ya. Abrasi sama aja erosi pantai bukan? Aja erosi pantai. Kita nggak bisa nyebut erosi pantai ya. Ya. Erosi itu apa? Aja Pak Mbak Minci, erosi itu apa? Erosi itu pelongsoran tanah. Bisa jadi cuma pengikisan karang oleh air laut. Erosi bukan. Erosi bukan pengikisan karang oleh air laut. Ya itu ya Mbak Natalia, pengikisan tanah oleh air. Jadi bedanya erosi dan abrasi. Jadi erosi dan abrasi itu sama-sama pengikisan tanah, ya, sama-sama pengikisan tanah. Cuma bedanya adalah yang mengikis. Kalau erosi itu ya abrasi di laut ya. Erosi itu pengikisan tanah oleh air hujan, ya, oleh air hujan. Kalau abrasi itu oleh air laut ya. Jadi yang disebabkan oleh air laut itu abrasi. Air hujan ya, seperti itu ya. Itu bedanya erosi sama abrasi. Jadi kita nggak bisa nyebut abrasi itu erosi laut, nggak bisa. Jadi jangan kita menyangkut pautkan satu bunga. Jadi kita sebut saja erosi adalah pengikisan tanah oleh air, abrasi itu adalah pengikisan tanah oleh air laut, seperti itu. Jadi apa akibatnya bila terkikis terus menerus? Bila terkikis terus menerus itu akibatnya apa? Daratan itu akan semakin mengecil, ya kan? Daratan itu akan semakin mengecil. Bayangkan saja pantai ya. Kita bayangkan saja pantai bila tidak dilindungi itu akan, bila terkikis itu apa? Luas pantai itu akan berkurang, dia akan dikikis oleh laut. Ya. Jadi daratan itu akan terkikis ya. Daratan itu akan terkikis dan akan berkurang ya areanya. Pelindung alami itu adalah hutan bakau ya. Pelindung alaminya hutan bakau, tapi beberapa pelindung ya, beberapa pelindung yang buatan manusia itu apa? Biasanya ada namanya apa, lupa saya namanya. Sebentar, saya mau googling juga aja deh. Saya lupa namanya. Breakwater. Jadi
breakwater. Jadi biasanya di beberapa meter, sekian meter di depan sebelum masuk pantai itu akan dibuat sebuah tembok ataupun pelampung yang fungsinya untuk apa? Itu untuk memecah ombak. Jadi agar ombak yang besar itu tidak menghantam langsung ke daratan. Ya, jadi kan dibuat sebuah ponton atau pelampung atau kalau saya gambarkan misalkan di sini adalah garis pantai ya. Di sini adalah garis pantai. Nah, ini pantai ya. Aduh, elek gambar pula. Oh ya, silakan. Nanti dilihat ya videonya, Mbak ya. Oke, nanti videonya dilihat YouTube-nya. Oke ya, ini misalkan saja pantai dan ini adalah lautan ya. Sebelah sini adalah lautan. Ya. Buatan manusia itu adalah, jadi sini ada namanya breakwater yang dibuat beberapa meter sebelum pantai ya. Loh kok ini rek? Nah, jadi air atau gelombang yang datang dari sini. Ini gelombang ya. Gelombang datangnya dari sini. Aduh kok elek nih. Ya, jadi gelombang itu datangnya dari sini ya. Gelombang yang datang ke sini, gelombang yang datang ke daratan, ini daratan, itu akan dibendung oleh, bentar ini saya kasih keterangan dulu ya. Ini daratan, pantai, laut ya. Ya, jadi gelombang laut yang datang menuju pantai itu akan dibendung oleh breakwater ya. Biasanya ini berupa tembok, beton ataupun pelampung ya. Tapi ini tidak tertutup semuanya, tidak menutup semua pantai. Jadi air masih bisa lewat ya. Jadi di sini tetap ada air laut ya. Cuma air laut ini tidak menimbulkan abrasi. Jadi gelombang besar yang dari laut ini menuju ke pantai itu akan dibendung oleh breakwater ini, sehingga arusnya tidak besar dan tidak menimbulkan abrasi. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi itulah bahayanya abrasi. Kalau terjadi abrasi, maka daratan ini akan berkurang ya. Maaf. Jadi kalau abrasi, maka daratan ini semakin lama akan semakin berkurang, menipis seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantainya dapat dilakukan dengan cara: 1. Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai. Jadi kita membuat pelindung alami ya. Jadi pantai-pantai itu ditanami bakau. Jadi pantai-pantai yang gundul, istilahnya tidak terlindungi, itu ditanami bakau-bakau agar yaitu untuk melindungi pantai-pantai kita ya. Seperti teman-teman kalau sering melihat di TV, itu ada penanaman penggalangan 1000 bakau gitu ya. Yaitu tujuannya itu untuk melestarikan potensi pantai kita ya. Seperti itu ya. Selanjutnya apa? Melarang. Sekarang pantai makin luas Pak, buat pelebaran
pelabuhan. Nah itu buatan ya. Kalau pelabuhan itu buatan manusia ya. Jadi kalau pantai itu kan memang terbentuknya alami ya, memang pantai terbentuknya alami. Jadi kalau pelabuhan itu adalah buatan manusia. Jadi di pelabuhan itu buatan manusia ya. Kalau pantai itu kan langsung daratan ya. Ya salah satunya pembuatan pelabuhan yaitu untuk menjaga daratan agar tidak terkikis. Itu beberapa tujuannya juga ya. Oke ya. Bakau itu pohon mangrove Pak? Iya benar. Mangrove itu namanya ya, nama. Kalau bahasa kita namanya bakau. Kalau mangrove itu bahasa Latinnya mangrove ya, tanaman mangrove. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua apa? Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut. Karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut ya. Jadi apa? Karang-karang itu kan sekarang banyak nelayan-nelayan tidak bertanggung jawab itu mengambil karang dengan semena-mena ya, dijual. Ada yang dibom ya untuk mengambil ikannya ya, itu akan merusak apa? Plus merusak lingkungan ekosistem di situ ya. Jadi habitat ikan itu akan terancam sehingga ikan itu akan pindah ataupun tidak akan hidup di situ kembali ya. Itu yang akan membuat sumber daya pantai kita akan semakin rusak seperti itu. Nomor 3, seperti yang saya jelaskan tadi, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Ya. Jadi bahan peledak ya, dengan meledakkan pantai, laut itu semua yang ada dalam situ itu akan mati ya. Jadi enggak semua ikan besar, ikan kecil, terumbu karang, ya, plankton yang bukan makanan ikan semuanya akan mati. Dan apalagi ini bahan kimia ya, racun ya. Jadi ada yang menggunakan racun ya, menggunakan bahan kimia. Jadi itu yang sebaiknya tidak dilakukan oleh para nelayan seperti itu. Yang keempat apa? Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan sama saya pukat harimau itu apa? Tunggu saya tunjuk saja ya. Tadi Mbak Toxpul sudah. Kalau gitu yang saya ke Mbak Laliwiwi aja lah. Mbak Laliwiwi, kok sepertinya Mbak Laliwiwi tadi belum kelihatan ya. Ya, pukat harimau itu apa ya? Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Bisa dijelaskan ya? Oh, ya disambi ya, nggak apa-apa. Maksud saya dengan disambi bisa sambil belajar juga ya. Pukat harimau itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan.
Oke ya. Mau lagi. Penangkapan ikan menggunakan sembarangan. Wah, santai poket harimau dalam bentuk penangkapan ikan dengan cara membayi buta. Poket harimau adalah jaring besar untuk menangkap masuk. Oke ya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi poket harimau itu sebenarnya poket harimau itu kenapa dilarang? Dia itu pertama jaring yang digunakan itu jaring yang kecil-kecil. Jadi lubang jaringnya itu kecil-kecil. Jadi yang dijaring itu tidak akan terseleksi. Jadi semua ikan, baik pun ikan besar maupun ikan kecil itu semuanya akan tersaring ya. Iya, jadi ikan kecil pun ikut. Padahal nanti ikan kecil itu pun kita butuh untuk apa? Agar dia berkembang kembali menjadi ikan besar lagi. Yang kita ambil kan adalah ikan-ikan besar. Seharusnya ikan-ikan besar. Ikan kecil yang seharusnya masih bisa berkembang biak itu sebagian tidak ditangkap. Itu. Dan itu salah satunya. Dan yang kedua adalah apa? Sumber perusak utama dari poket harimau itu apa? Itu dia itu menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut ya. Yang menyebabkan kehancuran ekosistem laut atau kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan ya. Jadi poket harimau itu di situ dia memiliki beberapa bobot ya, beberapa ton dan buat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut. Jadi diseret ya. Itu yang membuat jadi tidak hanya ikan-ikan kecil yang tertangkap, jadi dasar laut itu juga akan kena ya. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi itu selanjutnya ini kelasnya sudah mau selesai. Jadi kita masih ada beberapa pertemuan sebelum UAS ya. Sekarang minggu sekarang tanggal berapa ya? 17 ya. 17 April. Masih ada minggu depan tuh hari Kamis. Itu 2 3 4 5. Jadi kita masih ada kayak film ikan ini. Jadi kita masih ada 5 pertemuan lagi sebelum UAS ya. Jadi mungkin nanti bila materinya sudah habis, yang dijelaskan sudah habis, maka selanjutnya akan saya kasih contoh-contoh soal yang berhubungan dengan UNAS ya. Oke. Ujian kisi-kisi Pak ya, nanti makanya saya carikan soal-soal kisi-kisi UNAS tentang geografi ya. Saya carikan, nanti kita kerjakan bareng, kita bahas bareng. Kerjakannya yang ya, maksudnya kalau ada pembahasan soal-soal itu harap teman-teman ikut ya. Kan siapa tahu nanti saya buat soal UAS lagi kan enakan tinggal ngisi aja teman-teman kan ya. Gampang aja sama saya itu. Pokoknya ikut kelas saja. Tapi teman-teman juga ya UNASnya tahun depan. Jadi teman-teman harus juga fokus untuk UNASnya ya, jangan sampai terlena ya karena nilai-nilai bagus tapi UNASnya nggak bagus. Apa? Nanya apa Mbak Minci? Silakan. Sebelum kita tutup, silakan Mbak Minci bertanya. Halo, minggu depan masih ngajar kan? Oh saya, insya Allah saya masih ngajar. Jadi Mbak kan naik kelas ya, Kalau semuanya naik kelas itu kan ya, saya harapannya kan naik kelas ya. Amin. Kalau Mbak semester depan masih naik, Mbak ngejar yang gelombang 1 apa 2 Pak? Maksudnya gelombang apa? Pada trauma kali tutorial.
Saya nggak tahu maksudnya gelombang 1, gelombang 2 saya nggak tahu. Kita kan gelombang 1. Oh, angkatan 1 lah maksudnya. Yang jelas semester depan tuh saya kemarin ditawari sama Pak Rahman, saya tawari dan saya setuju. Saya semester depan tuh saya masih mengajar angkatan 1. Angkatan 1 kan teman-teman ya kan ya. Teman-teman. Jadi saya masih ngajar angkatan 1. Oke, pasti oke. Mau kan diajar sama saya? Kalau nggak mau ya saya nggak apa-apa, kan santai saja. Saya mau ngajar kelas yang lain ya. Ya oke ya. Oke ya. Ya kalau mau jangan ganti lah Pak, mesti adaptasi lagi ya. Ini gelombang 2 mau disejajarkan sama gelombang 1 ya Pak. Saya nggak tahu tuh masalah itu ya. Yang jelas semester depan saya masih ngajar angkatan 1 ya. Angkatan 1 saya ngajar 2 kelas ya, angkatan 1 sama angkatan 3 ya. Saya ngajar 2 kelas. Cuma angkatan 3 itu jamnya cuma sedikit ya. Cuma angkatan 3 itu cuma 8 jam pelajaran. 8 jam pelajaran untuk geografi. Jadi cuma sedikit. Kalau angkatan 1 ini itu sampai 32 jam ya, banyak sekali ya. Jadi teman-teman banyak sekali ketemu saya ya. Enggak bosan ya ketemu saya. Banyak ketemu saya 32 jam ya. Rasanya yuk ketemu wong-wong iki maneh ngono ya. Oke ya. Tapi belum TTM langsung Pak. Ya, karena saya dikasih tahu TTM geografi nggak ada TTM. Jadi ya biarlah kita saling misteri saja. Oh, tapi Mbak Minci tahu saya kok. Saya pernah ketemu Mbak Minci kok. Saya pernah ketemu Mbak Minci di acara bagi-bagi hijab. Cuma Mbak Minci aja, yang lainnya mungkin saya belum kenal. Mbak Minci saya udah kenal. Ya, Mbak Minci bahasa Congwonnya jas-jas ya, saya iri ya. Oke ya. Itu saja dari saya. Mungkin nanti lain kali kita bisa bahas-bahas soal UNAS. Kita bisa Risa juga di Thailand Pak. Oh, Risa. Oh, kemarin juga ikut ya di acara bagi hijab. Yang mana ya? Mbak Risa yang mana ya? Oh ya, nanti lah di belakang lah. Di belakang rek gue. Fitnah gue. Oh, baru datang lagi Taiwan. Nah. Udah, oke ya. Oke, itu oke. Itu sekian dari saya. Nanti lain waktu kita bisa nanti akan saya carikan soal-soal UNAS. Mengajarkan soal-soal UNAS, dan mungkin bila ada waktu kosong bisa kita lah bernyanyi-nyanyi lagi ya, main-main gitar lagi, nyanyi-nyanyi kembali.